Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita akan update on-chain analysis. Kita akan melihat secara on-chain apa yang dilakukan para bandar saat BTC terjun payung dari 106.000 sampai ke 98.000 ya. Bagi yang belum tahu, itu terjadi karena The Feds ya, di mana The Feds di FOMC meetingnya dan juga di statementnya menyatakan bahwa forecast untuk di 2025 itu interest rate decisionnya, bukan interest rate decision, tapi penurunan interest rate-nya itu dipotong setengah basically. Forecast sebelumnya menyatakan 4 kali ya di 2025. Tetapi tiba-tiba Jerome update jadi cuma 2 kali saja ya. Karena hal itu ya, market menganggap itu adalah statement yang hawkish. Maka dari itu akhirnya market semua terjun payung, dan bukan cuma kripto aja ya. S&P, Dow Jones juga semua terjadi corrective movement begitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa gue akan coba jelaskan dulu dengan simple bahwa on-chain analysis ini adalah analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency, di mana fokus mereka itu adalah menganalisa data dari blockchain. Kenapa patut untuk dianalisa? Karena data blockchain itu tidak bisa diganggu-gugat, immutable, ya, saat sudah tercatat tidak bisa dikoreksi, begitu ya. Maka dari itu kita bisa lihat pergerakan dari bandar. Nah, tapi hati-hati. Jangan sampai berpikir bahwa, wah, kalau gitu udah nih, on-chain ini adalah pengganti TA, fundamental, dan semua. No, salah besar ya. Justru dengan on-chain kita malah melihat para bandar yang seperti tokoh mitos yang kayak nggak pernah salah, justru hilang ya. Faktanya itu mereka, para bandar, seringkali beli di tempat yang salah, TP di tempat yang salah. Begitu. Jadi, sekali lagi, on-chain ini bukanlah pengganti TA maupun fundamental. Ini adalah suplemen begitu. Kalau perbandingannya mungkin lu kalau kehidupan sehari-hari itu minum vitamin lah begitu supaya lebih sehat begitu ya. Oke, kita akan masuk dulu yang pertama, Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa net flow bukan outflow? Karena net flow itu adalah inflow kurangnya outflow. Jadi kalau lu cuma bahas outflow doang itu sebenarnya setengah data begitu. Jadi lebih bagus kita bahas net flow ya. Nah, cara pakainya gimana? Simple, di sini ada bar merah dan bar hijau. Bar hijau inflow, artinya BTC masuk dari hot wallet, dari hardware wallet ke exchanger. Exchanger mana aja? Exchanger di sini nih ya. Ini bisa dibilang semua exchanger besar seperti Binance, Bybit, Bitget, Bitmart, Bitrue, Gate.io, dan banyak lagi ya, Coinex, Coinbase, dan seterusnya ya. Nah, maka dari itu apabila ada BTC yang masuk ke exchanger ini, kira-kira mau ngapain? Kemungkinan besar akan dijual BTC-nya. Makanya inflow seringkali berkorelasi dengan apa? Local top. Begitu. Seperti contohnya itu di sini ya. Kita bisa lihat inflow, boom, turun ya. Nah, tapi di waktu bersamaan juga kita bisa lihat ya, inflow juga bisa terjadi saat orang-orang panik gitu. Aduh, turun ya. Panic selling itu juga bisa terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau outflow otomatis kebalikannya ya, vice versa. Jadi outflow BTC keluar dari exchanger itu jadi possible buying ya. Jadi kalau di sini mungkin sedikit kebalik ya. Biasanya merah itu bearish, di sini merah jadi bullish. Sementara hijau itu malah jadi bearish gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari tanggal 9 bahkan sampai tanggal 18 kemarin saat BTC ngedump, para retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi ya. Bahkan tanggal 18 Desember ini terjadi outflow sebesar 9.187 BTC. Ya, lu hitung sendiri deh, itu kali berarti 100 ya. Kalau di sini berarti 90.000 lah, 98 ribuan. Begitu ya. Big number. Begitu. Jadi para bandar walaupun dump, sepertinya mereka malah cenderung melakukan akumulasi. Begitu ya. Nah, selanjutnya dari miners, ini basically the same, cuma perbedaannya mereka instead of dari exchanger yang mereka lihat ya, dan para bandar dan instead of melihat data bandar dan retailers, di sini mereka melihat data miners gitu ya, berapa banyak yang ditarik atau dimasukkan ke exchanger oleh mining pool tertentu, atau bukan mining pool tertentu. Kalau data ini semua ya, kalau lo mau satu persatu juga bisa, tapi ya lagi-lagi kita cuma pengen tahu data keseluruhannya ya. Oke, kalau kita di sini kebalikan yang terjadi ya.
di tanggal ya sebenarnya kalau di tanggal 18-nya juga sama-sama masih outflow sih, tetapi di tanggal 19-nya ya para miners malah banyak melakukan inflow begitu. Jadi ini antara miners dan para bandar tidak sepakat nih ya. Para bandar ya ini masih cenderung melakukan akumulasi, sementara miners di sini mungkin ada panic selling or maybe ya mereka harus tarik aja karena gini ya, kita harus tahu bahwa para miners ini kan mereka melakukan technically usaha begitu. Mereka harus ada taking profits juga untuk bisa membayar overhead cost mereka. Jadi ya maybe a bit of both begitu ya. Oke, itu secara spotnya ya. Jadi secara spotnya kita bisa lihat di sini ada ketidakakuran antara miners dengan bandar ya, nggak sinkron begitu. Yang satu akumulasi, yang satu malah menjual atau possible selling begitu. Tapi kalau kita lihat purely from numbers ya, masih lebih banyak outflow karena bandar di sini kita bisa lihat tanggal 18 Desember itu outflow-nya 9.197 begitu. Sementara miners di tanggal 19 itu dia hanya 2.600-an untuk inflow-nya gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat ke leverage nih. Karena leverage seringkali menjadi biang kerok dari pergerakan yang ekstrim di market. Kita lihat apakah resiko resiko leverage yang semakin tinggi itu semakin ada atau enggak begitu. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan kita akan dengar dulu sama-sama dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan sekarang kita masuk ke estimated leverage ratio ya. Ini ngomongin soal leverage. Jadi semakin tinggi garis ungu ini, maka akan semakin besar leverage yang ada di market. Jadi kalau lo sedang buka posisi futures dan di salah satu exchanger yang di sini ya, berarti lu ada salah satu penyumbang dari peningkatan garis ungu ini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Sekarang estimated leverage ratio lebih rendah dibandingkan tanggal 15 Desember. Tetapi mulai meningkat lagi. Nah, jadi kayaknya udah ada yang sedikit kehajar nih ya, walaupun ya kalau kita lihat tadi pagi tuh nggak kecil ya angkanya ya, 800 jutaan US dollars. Tetapi ternyata masih cukup relatif tinggi gitu ya. Secara on chain ini kita masih bisa lihat di sini masih relatif tinggi. Jadi bisa dibilang resiko untuk terjadi squeeze masih cukup besar. Nah, tapi kalau menurut gua sekarang penentuannya bukan di on chain, justru penentuannya adalah di TA ya. Kita lihat apakah kalau Bitcoin berhasil lagi ke daerah 106.000 ke-reject nggak? Kalau dia mulai ke-reject oleh struktur di 106.000, nah, itu bisa potensi terjadi double top ya. Saat terjadi double top ada potensi long squeeze yang cukup signifikan, apalagi kalau sampai leverage-nya terus meningkat ke atas begitu. Ya, jadi resiko terjadi squeeze
cukup besar kalau sampai reject oleh 106.000. Ya, itu untuk long squeeze tepatnya. Ya. Jadi tinggal kita lihat aja secara TA nanti apakah dia struggling nggak di 106.000. Kalau dia struggling di daerah sini, ya nanti kita mungkin akan bahas di DCWT. Nah, ingat secara on chain-nya ini lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati buat lo yang punya posisi futures, jangan gegabah ya, jangan bandel. Udah ada jam-jam rawan, pertimbangkan tutup posisi. Buat yang agresif minimal pasang pasang SL bukan target TP ya, pasang SL. Next kita masuk ke MVRV. Untuk MVRV kita bisa lihat di sini masih di angka 2,682. Artinya kita masih belum dapat SOP TP secara on chain ya. Jadi ya tenang aja, kita akan update lagi kalau sampai sudah lebih dekat ya. Untuk akumulasi udah lewat 2 tahun begitu. Nah buat elu yang udah barang-barang TCI dari 2022 dan akumulasi bersama di sini ya, ini nggak main-main ya, dikasih waktunya lumayan lama nih. Dari Juni sampai ke Januari 2024 ya. Setengah tahun lah ya, kasarnya setengah tahun lah kurang lebih ya. Dikasih waktu setengah tahun buat akumulasi. Buat yang bersama-sama akumulasi bareng TCI pasti senyumnya ekstra lebar sekarang. Karena harga rata-ratanya kemungkinan besar sub 20 ya, sub 20.000 begitu. Ya tapi buat sekarang yang udah kelewat ya udah nggak bisa. Nasi sudah menjadi bubur begitu. Kalau lu pengen tetap melakukan akumulasi ya bisa menggunakan TA. Nah, itu bisa nonton DCWT ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran on-chain kita pada hari ini ya. Kita simpulkan lagi secara spot kecenderungannya, walaupun ya di tanggal 19 kemarin ada inflow yang cukup besar daripada miners, tetapi kalau kita gabungin bandar, retailers dan miners, di Desember ini kecenderungannya masih lebih banyak akumulasi ya, masih lebih banyak outflow gitu. Jadi ya secara spot sih cenderung oke ya, minimal BTC punya bekal ini deh, bekal secara spot memang banyak yang akumulasi gitu. Karena kalau nggak terlalu banyak akumulasi, harga meningkat dengan tajam, biasanya itu hanya pure dari leverage. Nah itu bisa ekstra bahaya karena ya leverage seperti yang lo tahu, orang dengan sangat gampang bisa terlikuidasi begitu ya. Tetapi walaupun ada bantalan spot ini ya, ada bantalan posisi spot yang cukup banyak ya, itu bukan posisi lebih tepatnya, bantalan dari akumulasi para bandar, retailers dan miners, ini tetap ada resiko leverage ya, apalagi kalau sampai ke reject seperti yang gue bilang tadi, ke reject oleh struktur yang terbentuk di 106.000 gitu. Jadi ekstra hati-hati buat lu yang pegang posisi futures, jangan ngeyel ya. Ada SOP untuk cut loss ya cut loss. Ada SOP untuk TP, jangan digeser-geser. Begitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Untuk MVRV lagi-lagi masih cukup jauh dari SOP TP. Jadi ya tunggu aja ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Ya, nanti capek tuanya, nuainya buruk semua. Ya, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.